Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap sehat ya di rumah dengan kondisi di luar sana sedang menghadapi wabah virus ini. Dan semoga kondisi ini cepat pulih kembali agar kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah langsung. Tetapi dengan kondisi saat ini kita harus tetap semangat meskipun pembelajaran dilaksanakan secara daring. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada yang tahu tidak? Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi mengenai tentang apa? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai pengumpulan data. Ada yang tahu tidak pengumpulan data itu apa? Pengumpulan data merupakan keterangan yang nyata dan benar, artinya data tersebut benar-benar ada. Nah, kita bisa lihat di buku siswa ada contoh pengumpulan data. Yang pertama ada data diri. Data diri terdiri dari nama Siti, tinggi 130 cm, berat 40 kg, golongan darah O, dan ukuran sepatu 35. Yang kedua ada data diri nama Udin, tinggi badan 150 cm, berat 50 kg, golongan darah A, dan ukuran sepatu 36. Jadi, pengumpulan data diri ini merupakan benar-benar terjadi. Jadi, benar-benar data tersebut itu fakta dan nyata. Nah, selanjutnya data dibagi menjadi dua. Yang pertama ada data primer, merupakan data yang pemerolehannya dilakukan secara langsung. Yang kedua ada data sekunder, merupakan data yang pemerolehannya dilakukan secara tidak langsung. Nah, di buku siswa tersebut ada contoh kedua data tersebut. Yang pertama ada contoh data primer. Nah, dilakukan secara langsung, artinya pemrosesan pengambilan data tersebut dilakukan seperti Siti, tinggi badannya diukur terlebih dahulu, ternyata menghasilkan 130 cm, dan berat badannya ketika ditimbang yaitu 40 kg. Yang kedua, contoh dari data sekunder. Nah, data bisa didapatkan misalnya dari UKS. Nah, di sini yang pertama ada Siti, golongan darahnya O. Jadi sudah berbentuk data tersebut tanpa kita melihat pemrosesan pengambilan golongan darah tersebut. Di dalam pengumpulan data ada beberapa metode. Metode itu apa sih? Metode itu merupakan cara untuk melakukan pengumpulan data. Bisa melalui tes, bertanya langsung, isian singkat, dan pencatatan langsung. Untuk lebih memahami mengenai pengumpulan data, Ibu mempunyai video tentang materi pada pertemuan kali ini. Simak baik-baik ya anak-anak. Yang artinya, jawaban yang kita berikan kepada penanya harus merupakan keterangan yang benar dan nyata. Kemudian berdasarkan pemerolehannya, data dibagi menjadi dua. Yang pertama data primer, yang kedua data sekunder. Apa itu data primer? Data primer adalah pemerolehan data yang dilakukan secara langsung. Contohnya, misalnya gini, ketika kita ingin tahu jumlah siswa kelas 5B,
Maka kita mencari datanya dengan cara menghitung langsung jumlah siswa yang ada di dalam kelas 5B. Satu-satu kita hitung tuh. Contoh di absen kan yang pertama Dito, berarti kita hitung mulai dari Dito. Kita cek sampai dengan Zen. Nah, sedangkan data sekunder adalah pemerolehan data yang dilakukan secara tidak langsung. Bedanya dengan data primer, pemerolehan data sekunder ini kita bisa dapatkan hanya dengan misalnya kalau tadi kan pengen tahu nih jumlah siswa kelas 5B. Kita kalau pakai data sekunder nggak perlu datang ke kelas 5B kemudian kita hitung. Kita cukup lihat masuk ke kantor, kemudian kita lihat papan keterangan jumlah siswa. Kita lihat, oh 5B ada 21. Nah, cukup sampai situ. Itu merupakan perolehan data sekunder. Nah, kita balik lagi ke dalam pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini memiliki metode. Apa itu metode? Metode merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Nah, ada beberapa cara dalam mengumpulkan data. Yang pertama yaitu melalui tes. Nah, data dapat diperoleh dengan cara melakukan sebuah tes. Biasanya pemerolehan data melalui tes ini dilakukan oleh Bapak atau Ibu guru. Nah, Bapak Ibu guru kan seperti yang anak-anak tahu sering melakukan ulangan, ya kan, baik ulangan harian, PTS ataupun PAS. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memperoleh data hasil belajar siswa. Sehingga ketika data itu didapat, guru-guru kalian itu mengetahui perkembangan belajar siswanya bagaimana, apakah naik, apakah turun. Nah, yang kedua itu ada pemerolehan data atau teknik mencari data dengan cara bertanya langsung. Nah, sebelum melakukan teknik ini, kamu harus membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu. Jadi, kita siapin dulu tuh pertanyaannya. Misalnya, kamu ingin bertanya kepada teman kamu tentang apa sih buah kesukaan teman-teman kamu, gitu kan? Nah, kamu tanya, misalnya ke Dito, Dito suka buahnya apa? Apel. Lanjut lagi, tanya lagi ke Badar, Badar suka buahnya apa? Melon. Kemudian tanya lagi ke Gavin, Gavin sukanya apa? Apel. Nah, nanti setelah semua ditanya, kamu rekap deh. Oh, ternyata di kelas 5B yang menyukai apel itu ada 5 orang. Kemudian yang menyukai melon itu ada 3 orang dan seterusnya. Yang ketiga itu ada cara pengumpulan data dengan isian singkat. Nah, isian singkat ini bisa dilihat di sini contohnya. Jadi isian singkat ini diberikan kepada masing-masing orang. Nah, nanti orang yang mengisi lembar isian tersebut dan kemudian nanti kamu rekap tuh namanya siapa, mungkin alamatnya di mana, tinggi badan berapa, berat badan berapa, dan golongan darahnya apa. Kemudian cara pengumpulan data yang keempat yaitu pencatatan langsung. Nah, pencatatan langsung biasanya dilakukan berdasarkan pengukuran atau pengamatan kemudian dicatat. Kalau di sekolah biasanya nih kita lakukan ini pada saat akhir semester ya. Jadi pada saat akhir semester kan Bapak pernah tuh melakukan timbang berat badan kamu, tinggi badan kamu. Nah, ini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk Bapak memperoleh data tentang berat badan dan tinggi badan yang kamu miliki, seperti itu ya. Kemudian nanti data tersebut Bapak masuk ke dalam rapot kamu. Tugasnya yang pertama, kalian mengisi pengumpulan data menggunakan isian singkat yang ada di halaman 203. Yang kedua, kelompok yang sudah Ibu bagi untuk mencari dan bekerja sama mengenai mata pelajaran yang disukai dan tidak disukai berdasarkan kelompok kalian. Yang ketiga, tugasnya ada di halaman 206. Setelah itu, tugas yang Ibu berikan jangan lupa untuk dikumpulkan ya anak-anak. Ternyata pengumpulan data dapat dilakukan dengan mudah ya anak-anak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita mengucap Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yuk kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat ya anak-anak belajarnya.